Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semua saudara-saudaraku dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan bacakan bab yang ke-13. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Percakapan dengan Ibu Aminah. Karena kejadian itu yang ke-12, Muhammad kan dibelah dadanya, dibelah perutnya oleh seorang yang berbaju putih, sehingga Ibu Halimah dan Bapak Aris dan saudara-saudara kan mencemaskan. Maka dari itu, karena kejadian itu, Ibu Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkan kepadaku, wahai Ibu Susuan, padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu?" Jawab Ibu Halimah, "Allah telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena ada banyak kejadian terjadi padanya. Jadi aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Ibu Aminah kepada Ibu Halimah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. "Ada dua orang yang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya." Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah yang begitu tenang. "Apakah engkau takut? Setanlah yang mengganggunya?" tanya Aminah. Halimah mengangguk. "Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir, sehingga cepat-cepat aku mengembalikannya kepadamu." Aminah menarik nafas panjang. "Demi Allah," katanya, "setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar di kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Sam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang aku rasakan. Ketika aku melahirkannya juga tidak merasa berat ataupun kesakitan. Ia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit." Allahu Akbar. Halimah mendengar itu semua dengan takjub, heran, dan Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, "Biarkan ia bersamamu dan pulanglah dengan tenang." Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang oleh Halimah ke desa Bani Sa'ad. Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar khawatir dan mengembalikan Muhammad kepada ibunya lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang-orang Habasyah
"Kak, tunggu!" seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat itu usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu putra dari Ibu Halimah dan Bapak Haris, yaitu mereka sedang menggembala kambingnya. "Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa," kata saudara-saudaranya, ujar Soimah. Syaimah adalah anak perempuan sulungnya Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Lihat Kak, itu datang," seru Muhammad. Anak-anak menoleh, mereka memekik, senang melihat Halimah datang untuk menjemputnya. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Ia mencurigai ada beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik di kejauhan. Hatinya makin berdebar-debar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa mempedulikan dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. "Paman mau apa?" tanya Muhammad. "Berbaliklah nak, kami ingin..." Jadi orang Habasyah tadi ditanya oleh Muhammad, "Paman mau apa?" "Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu," perintah salah seorang dari mereka. Muhammad pun membalikkan badan. Lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah mereka dengan terkejut. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berunding dan berbisik-bisik. "Kalian bermain lagi ya nak, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan," kata Halimah seperti itu kepada Muhammad dan anak-anaknya lain, saudara-saudaranya tadi. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah yang sedang berbisik-bisik tadi. Halimah sambil mendekat mendengarkan apa yang mereka katakan. "Kita harus," kata orang-orang Habasyah tadi saling berbisik, tapi Ibu Halimah mendengar, "kita harus merampas anak itu dan kita membayarnya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya yang meramalkan anak itu kelak akan menjadi orang besar." Diam-diam Halimah menjauh. "Aku harus melarikan Muhammad dari mereka sekarang juga." Ibu Halimah tanpa memikir panjang dibawalah Nabi Muhammad lari. Tanda-tanda Rasul terakhir pada Injil, yaitu orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera pada Injil di bagian kitab Ulangan 18, 15-22. Itulah bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Orang Nasrani kalau menyebut Allah, oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad menghilang. Jadi Halimah kan tadi setelah mendengar bahwa orang Habasyah akan merampas dan akan dikasihkan rajanya di negaranya, Ibu Halimah langsung cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Namun dari kejauhan orang-orang Habasyah itu melihat bergegas mengikuti Ibu Halimah tadi. Untunglah Ibu Halimah hafal sekali dengan jalan-jalan di situ, lika-likunya Ibu Halimah hafal sekali dengan baik, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah tadi, walaupun dengan susah payah. Tidak berapa lama kemudian Halimah berkemas menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Saimah, Bima dan Abdullah, jadi putra Ibu Halimah dan Bapak Haris. Tadi ada 3 putri
pertama putri namanya Saimah, yang kedua Una Isah, dan yang terakhir laki-laki adalah Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Saimah dengan nada mata yang berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu karena akan meninggalkan mereka. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dalam benaknya seumur hidup. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh kasih sayang. Bergembiralah Muhammad